Halo teman-teman, selamat datang di channel Tiel. Kali ini kita akan belajar tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, baik P3K ataupun SKB CPNS, materi ini sangat cocok karena seringkali keluar di ujian-ujian tersebut. Nah, untuk teman-teman harus tetap semangat ya, karena orang-orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas diperlukan tenaga fungsional penyuluh kesehatan masyarakat atau seringkali disingkat PKM yang profesional dan mampu untuk mengelola serta menyelenggarakan pelayanan yang bersifat promotif dan preventif. Di sini ada dua sumber yang dipakai dan juga teman-teman sendiri bisa jadikan sebagai dasar untuk semakin memperdalam materi ini, yaitu dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1193 dan dari nomor 1114. Nah, dari kedua surat ini sekiranya 4 strategi dasar utama promosi kesehatan. Yang pertama, pemberdayaan. Yang kedua, bina suasana. Yang ketiga, advokasi. Dan yang keempat, kemitraan. Sekarang mari kita bahas mulai dari pemberdayaan masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, menciptakan lingkungan yang sehat, serta berperan aktif di setiap penyelenggaraannya. Nah, pemberdayaan juga dibagi menjadi 3, yaitu pemberdayaan individu, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat. Dari ketiga dasar pemberdayaan ini, hal yang harus diperhatikan adalah kondisi dan situasi masyarakatnya, khususnya yaitu sosial, budaya dari masyarakat setempat. Nah, sekarang kita lihat tentang pemberdayaan individu. Pemberdayaan terhadap individu dilakukan oleh setiap petugas kesehatan puskesmas terhadap individu-individu yang menjadi sasaran yang datang memanfaatkan pelayanan puskesmas. Nah, contohnya, ibu yang telah mendapat pelayanan pengobatan untuk balitanya, di saat yang sama dapat disampaikan tentang manfaat menimbang anak balita secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak balitanya, bagaimana mencatat dan menggunakan kartu menuju sehat atau KMS, dan di mana ibu itu dapat melakukan penimbangan anak balitanya selain di puskesmas, yaitu di posyandu. Nah, yang kedua, pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas terhadap keluarga dari individu pengunjung puskesmas atau keluarga-keluarga yang berada di wilayah kerja puskesmas. Tujuan utama dari pemberdayaan keluarga yaitu untuk memperkenalkan perilaku baru yang mungkin dapat mengubah perilaku lama yang mungkin keliru yang ada dalam masyarakat mengenai kesehatan dalam keluarga. Nah, sini ada contoh dari perilaku baru yang bisa disampaikan kepada keluarga-keluarga tersebut. Misalnya, perilaku buang air besar mesti dijamban, mengkonsumsi garam beriodium, menguras bak mandi, mengubur benda-benda buangan yang dapat menampung air, serta mengkonsumsi makanan berserat
yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Metode dan media komunikasi yang digunakan untuk pemberdayaan keluarga dapat berupa dialog, demonstrasi, konseling, dan media komunikasi seperti lembar batik, leaflet, gambar, poster, atau media lain yang mudah dibawa saat kunjungan rumah. Nah, yang ketiga dari poin-poin tadi yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, kita sudah tahu kan ada 3 poin. Yang pertama, pemberdayaan individu, yang kedua pemberdayaan keluarga, dan sekarang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan terhadap masyarakat adalah upaya penggerakan atau pengorganisasian masyarakat diawali dengan membantu kelompok masyarakat mengenali masalah-masalah yang mengganggu kesehatan sehingga masalah tersebut menjadi masalah bersama. Kemudian masalah tersebut dimusyawarahkan untuk dipecahkan secara bersama. Nah, beberapa yang harus dilakukan oleh petugas puskesmas dalam pemberdayaan masyarakat yang berwujud UKBM. Nah, pertama, upaya kesehatan ibu dan anak bisa dilakukan di Posyandu, Polindes, Bina Keluarga Balita. Lalu, upaya pengobatan bisa dilakukan di pos obat desa, pos kesehatan desa. Lalu, upaya perbaikan gizi. Ada Posyandu, ada panti pemulihan gizi, ada juga keluarga sadar gizi atau kadarsi. Dan yang terakhir adalah upaya kesehatan lingkungan yang dapat dilakukan dalam kelompok pemakai air atau POKMAIR, Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan. Nah, yang kedua yaitu bina suasana. Tadi pemberdayaan, sekarang kita masuk ke bina suasana. Nah, pengertian bina suasana adalah upaya menciptakan suasana atau lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatannya, serta menciptakan lingkungan sehat dan berperan aktif dalam setiap upaya penyelenggaraan kesehatan. Seseorang akan terdorong untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan apabila lingkungan sosialnya seperti keluarga, toko panutan, kelompok pengajian, dan lain sebagainya turut mendukung. Metode yang tepat di sini adalah penggunaan media. Misalnya, pembagian selebaran atau leaflet, pemasangan poster, atau penayangan video berkaitan dengan penyakit dari pasien. Dengan demikian, mereka dapat membantu menyampaikan informasi yang diperoleh kepada pasien. Lalu, apakah tuntutan bagi petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan? Nah, ini penting untuk diketahui oleh teman-teman, bukan saja sebagai materi persiapan waktu ujian, tetapi juga menjadi dasar ketika nanti sudah menjadi petugas kesehatan di puskesmas. Nah, petugas kesehatan harus benar-benar konsisten dengan pelayanan yang diberikan. Misalnya, ramah, tidak terkesan stres, tidak merokok, memelihara kebersihan dan kesehatan perorangan, dan lain sebagainya. Bagi para penjenguk pasien, dapat dilakukan pembagian selebaran dan pemasangan poster yang sesuai dengan penyakit pasien yang akan mereka jenguk. Nah, yang ketiga yaitu advokasi. Jadi, yang pertama tadi pemberdayaan, yang kedua bina suasana, dan yang ketiga adalah advokasi. Apa sih pengertian advokasi? Advokasi merupakan upaya atau proses yang terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait, tokoh-tokoh masyarakat, informal dan formal, agar masyarakat di lingkungan puskesmas berdaya untuk mencegah serta meningkatkan kesehatannya, serta menciptakan lingkungan sehat.
Nah, ini nih contohnya. Misalnya, dalam rangka mengupayakan lingkungan puskesmas yang bebas asap rokok, petugas kesehatan di puskesmas tersebut perlu melakukan advokasi kepada pimpinan daerah setempat untuk diterbitkannya peraturan tentang kawasan tanpa rokok, seperti di puskesmas, di sekolah, kantor kecamatan, tempat ibadah, atau tempat-tempat umum lainnya. Selama proses perbincangan dalam advokasi, perlu diperhatikan bahwa sasaran advokasi hendaknya diarahkan atau dipandu untuk yang pertama. Jadi ini ada 5 poin yang harus dipahami, yaitu pertama mengenai memahami atau menyadari persoalan yang diajukan. Yang kedua, tertarik untuk ikut berperan dalam persoalan yang diajukan. Ketiga, mempertimbangkan sejumlah pilihan kemungkinan dalam berperan. Yang keempat, menyepakati satu pilihan kemungkinan dalam berperan. Yang kelima, menyampaikan langkah tindak lanjut, misalnya dengan membuat disposisi pada usulan yang diajukan, menunjukkan adanya komitmen untuk memberikan dukungan. Selama perbincangan, seorang advokator, misalnya kepala puskesmas, harus terus memantau respon sasaran advokasi. Jika kelima tahapan tersebut dapat dicapai selama waktu yang disediakan untuk advokasi, maka dapat dikatakan advokasi tersebut. Nah, poin keempat adalah kemitraan. Jadi yang pertama tadi tentang pemberdayaan, yang kedua tentang bina suasana, yang ketiga tentang advokasi, dan sekarang yang keempat tentang kemitraan. Dalam pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi, prinsip-prinsip kemitraan harus ditegakkan. Kemitraan dikembangkan antara petugas kesehatan puskesmas dengan sasarannya, para pasien atau pihak lain. Kemitraan yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas promosi kesehatan. Petugas kesehatan di puskesmas harus bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemuka agama, LSM, media massa, dan lain-lain. 3 prinsip dasar kemitraan yang harus diperhatikan dan dipraktikkan adalah yang pertama, kesetaraan, yang kedua, keterbukaan, dan yang ketiga, saling menguntungkan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kesetaraan. Kesetaraan menghendaki tidak diciptakannya hubungan yang bersifat hierarkis, yaitu atas bawah atau seperti seorang bapak dan anak. Semua harus diawali dengan kesediaan menerima bahwa masing-masing berada dalam kedudukan yang sederajat. Keadaan ini dapat dicapai bila semua pihak bersedia mengembangkan hubungan kekeluargaan, yaitu yang dilandasi kebersamaan atau kepentingan bersama. Yang kedua adalah keterbukaan. Dalam setiap langkah menjalin kerjasama, diperlukan adanya kejujuran dari masing-masing pihak. Setiap usul, saran, komentar harus disertai dengan itikat yang jujur, sesuai fakta, dan tidak menutup-nutupi sesuatu. Yang ketiga adalah saling menguntungkan. Solusi yang diajukan hendaknya selalu mengandung keuntungan di semua pihak atau win-win solution. Misalnya dalam hubungan antara tenaga kesehatan puskesmas dengan pasien, maka setiap solusi yang ditawarkan hendaknya juga berisi penjelasan tentang keuntungannya bagi si pasien. Sekian dari channel Tiel, semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam sukses dan terima kasih.